Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo? Hah? Mati. Hah? Ayo main kita sini. Sini lo. Sini lo. Main kita. Gua buka baju gua nih. Oi. Bagaimana mungkin lawyer-lawyer yang tadi mengatakan ini perdata? Sekolah di mana dia? Itu. Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat ini sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. Artinya Bupati tahu. Bupati memerintahkan direktur keuangannya ke perusahaan kami. Disitulah kami ketemu, kemudian disitulah terjadi komunikasi dan kami ketemu dengan direkturnya utamanya namanya Jenderal Budi Norman. Nah di sana dia lagi merayu kami lagi. Ini namanya program pemerintah Pak Faisal dan segala macam. Terlibat Pak. Ya. Bajingan, datang juga kau bajingan. Apa kau video-video itu? Bahasanya tetap ini terkontrol, bahasanya tetap terkontrol. Udah. Pak, Hah? Lalu masalahnya kenapa? Biar saya pengajar sih. Ya. Salahnya apa? Saya membela kepentingan hukum. Nunjuk apa? Belum tentu nunjuk situ dong. Sama juga. Ya terus lu mau nyamperin ke sini ngapain? Kenapa? Lu nyamperin ke sini ngapain? Biar kita sidang dulu ya. Lu nyamperin gua ke sini maksudnya mau ngapain? Bapak ini. Oh, yang jelas lu. Dia nunjuk, Pak. Yang mulai Pak. Enggak. Saya nantang. Lalu masalahnya apa, bro? Saya nantang, Pak. Nunjuk dari mana? Lalu masalah lu apa? Pak, nanti kita sidang dulu, Pak ya. Hah? Biar kita sidang. Nunjuk belum tentu nunjuk, Bang. Jadi abang jangan emosi dulu. Enggak, saya nyamperin Bapak ini nyalam. Ah. Abang kenapa nunjuk-nunjuk? Saya bilang, Pak. Itu doang. Enggak, artinya nunjuk kan tadi Yang Pilih setahu saya. Salah paham mungkin ya. Akan letak weh sidang. Ya wes. Kita ngototnya. Siap. Mohon. Udah pakai action. Kemarin. Udah. Apa actionnya? Kita sidang dulu. Apa actionnya? Lu kurang senang? Lu kurang senang? Lu! Biar kita sidang dulu, Pak. Biar kita mulai. Biar sidang, Pak. Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo? Hah? Mati. Hah? Ayo main kita sini. Sini lo. Sini lo. Main kita. Gua buka baju gua nih. Oi. Main kita, ayo. Ayo. Lu pikir sini lo, kita main, ayo. Hari ini putusan rencananya menolak eksepsi dari penasihat hukum. Nah rencananya minggu depan kami akan menyiapkan mengalirkan saksi-saksi. Ya. Betul. Tadi kan Ya. kata hakim agar tertata di klaster-klaster. Rencananya 4 Rencana 4. dari pihak vendor dan dari pihak PTBDS. Iya. Itu ya. Pihak vendor Mudah-mudahan dua, PTBDS bapak-bapak dari vendor juga ikut mengawal terus biar membantu kami mendukung kami ya. Iya. Untuk lebih jelas ya, untuk lebih rincinya bisa ke kantor kami, ke Kasih Picus atau Kasih Intel ya. Untuk lebih rincian lagi ya, kami yang menyampaikan hasil sidang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu vendor yang udah hadir Semuanya ya. sama rekan-rekan semua. Semoga masih bisa kondusif ya, Ya. sampai sidang. Berapa saksi rencana, Bang? Seluruhnya. Udah 4 tadi. Enggak masuk seluruhnya. Ada 28 ya? Enggak nih. Apa mungkin semua? Semuanya. Semua dihadirkan Pak, tapi dari bagi Pak, izin ya kami kantor lagi. Terima kasih banyak. Bang, tanggapannya terkait putusan setelah hari ini dan apa yang terjadi tadi sepertinya ada sedikit keributan sebelum persidangan tadi, tolong diceritakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya telah membersamai kami untuk persidangan hari ini. Terkait putusan sela yang tadi dibacakan oleh majelis, tentunya kami sangat bersyukur di mana di sini telah membuktikan bahwa memang ada tindak kejahatan korupsi yang terjadi dan insya Allah minggu depan akan berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Nah, terkait insiden keributan tadi sedikit ya, saya sampaikan bahwa keributan itu tidak akan terjadi jika ya, catat ya, jika penegakan hukum di Indonesia benar. Itu yang membuat saya emosi karena kami para korban ini merasakan frustasi untuk mencari keadilan di negeri ini. Jadi kepada semua pihak APH, pihak manapun,
termasuk Presiden Prabowo, untuk dapat melihat bahwa inilah wajah hukum di Indonesia. Begitu. Jangan yang lain, jangan Jangan mobilnya, jangan mobil. komentar sedikit. Lanjut. Silakan Pak, komentarnya terkait persidangan hari ini Pak. Baik, dari saya mewakili teman-teman yang lainnya, sebenarnya kita semua menyaksikan bahwa sidang hari ini sudah ada keputusan ya menolak daripada eksepsi daripada pihak lawan ya, pengacaranya dari pihak lawan. Namun yang sampaikan oleh Pak Dede tadi, kenapa di sini ada trik-trik penipuan? Mohon maaf ya, diduga ada trik penipuan karena dari dakwaan yang dibuat oleh HPH sendiri harus kita kritisi, Pak. Karena dakwaan yang dibuat yang disidang, jadi dakwaan itu bahan persidangan ini itu sudah menurut kami ada dugaan dimanipulasi. Kenapa? Karena unsur-unsur daripada bukti yang setelah kami berikan kepada APH itu tidak dimuat semuanya di situ. Jadi walaupun nanti akhir daripada sidang ini ada keputusan itu hanya menyangkut orang-orang yang terlibat di dalam situ saja. Siapa orang-orang itu? Yang ada bukti-bukti yang dimasukkan di situ saja. Ini yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, trik itu namanya. Kita jangan tertipu, Pak. Ini permainan sidang ini katanya sidang ini sidang yang mulia. Harusnya acaranya pun acara mulia yang harus kita hormati. Bagaimana tadi Pak Dede dan kami tadi geram untuk menghormati sidang yang mulia, kalau acaranya pun tidak dimuliakan, hanya berupa trik-trik penipuan, mulianya ada di mana itu? Nah, jadi kita harus bicara jujur lagi. Kalau memang sidang mulia, ya kita harus mulia, termasuk isinya. Nah, jadi kami nanti untuk yang besok ke depan akan memberikan kesaksian-kesaksian. Saksi inilah yang nanti akan memberikan bukti-bukti lain nanti, ya, yang selama ini tidak dijadikan alat bukti di dalam dakwaan itu. Ini penting, Pak. Karena jangan sampai kita melokalisir ya permasalahan ini hanya 1-2 orang yang dikorbankan. Hanya itu saja yang menjadi korban. Padahal pemain wayang di belakangnya ini ada yang lebih besar. Ini harus dibasmi, Pak. Kalau orang yang lebih besar yang memainkan acara ini tidak dibasmi, hancur Indonesia ini. Karena dia punya kekuatan besar untuk mengendalikan semua kebobrokan di pemerintahan, mohon maaf, duga saya, pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, ini harus kita selesaikan dengan sama-sama. Jadi kami mengajak semua masyarakat yang ada di Kota Bandung, ya, Kabupaten Bandung, yuk kita sama-sama membenahi pemerintahan kita ini dengan baik, ya, dengan melalui apa ya acara ini. Sementara itu dari saya. Kenapa, Pak? Sebut aja namanya udah. Orang besar. Pak, saya sudah berkali-kali menyampaikan salah satu bukti yang saya adalah yaitu masalah ikan yang kami suplai ke Kabupaten Bandung. Ikan itu diminta oleh mereka untuk ketahanan pangan, tetapi buktinya ikan itu digunakan untuk kampanye ya pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 dengan 7 Oktober 2024 silakan dibuktikan itu digunakan dibagi-bagi ke masyarakat untuk kampanye. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Walaupun memang ada undang-undang kampanyenya yang mengatur itu ya, tetapi sekali lagi bahwa ayam-ayam yang kami suplai ya itu bersamaan waktunya dengan ikan-ikan yang kami suplai. Jadi pada masa-masanya gencar-gencarnya digunakan untuk kegiatan kampanye. Namanya siapa, Pak? Ya, Namanya siapa? ya pastilah Kabupaten Bandung, yaitu untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Namanya Dadang Ya, Supriyatna udah sebut aja. namanya Dadang Supriyatna. Nah, itu harusnya diungkap, ya, diungkap. Ya, jangan kita mendiamkan hal yang demikian. Ya, sementara itu. Oke, Bu, lanjut. Ada yang mau dibicara? Saya ngikut Pak Dede saja. Pak, tanya lagi sedikit Pak. Ya. Lanjut. Kita kan baru mengikuti hari ini ya. Mohon diceritakan secara singkat Pak, siapa orang yang tadi di depan persidangan tadi dan kronologis dari awal Pak sampai terjadinya persidangan pada hari ini dan ke depan ini akan dipanggil saksi-saksi secara singkat aja Pak. Maksudnya yang 2 orang di depan persidangan terdakwa tadi. Terdakwa tadi. Jadi gini, 2 terdakwa itu, satu adalah Dirut PT Bandung Daya Sentosa yang merupakan BUMD Kabupaten Bandung yang kami duga telah dikorbankan atau dia sendiri pasang badan untuk menyelamatkan yang di atasnya. Lalu yang keduanya salah satu dari beberapa perusahaan cangkang. Nah, ini yang disampaikan Pak Faisal tadi. Ada satu perusahaan cangkang yang menerima dana dari kami ini, dari total 120 miliar itu, lebih dari 80% ke orang tersebut, yaitu Heri Santoso alias Alim dengan bendera PT Multisinergi Prima. Dan ini tidak pernah diusut tuntas. Baik itu aliran dananya, bahkan sekedar rekeningnya pun tidak. Dan ini yang saya katakan, ini custom ini hanya menerima yang berupa barang, Pak.
Jadi kami ini ada yang mengirimkan berupa barang nih kayak Pak Faisal. Kalau saya berupa uang ke PT Multi Sinergi Prima ini, dan itu jumlahnya 80% kemungkinan dari total semuanya ini. Nah oke, custom yang 20%-nya itu bakar uang, dijual dengan harga lebih murah. Dan kami juga sudah tahu penadahnya siapa. Bahkan custom pun pernah saya interview mengakui barang itu dijual dengan harga murah. Bagaimana mungkin lawyer-lawyer yang tadi mengatakan ini perdata? Sekolah di mana dia? Itu. Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat ini sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. Otaknya dia. Bagaimana Pak ini kronologinya sehingga sampai disebutkan ke Pak Dadang nih? Maksudnya kronologi alurnya sehingga sampai menyeret nama Pak Dadang. Seperti apa beliau? Jadi begini Mas, BUMD ini berdiri di tahun melalui perdanya tahun 2022. Tetapi BUMD sendiri baru didirikan Februari 2023. Sepanjang Februari 2023 sampai menjelang akhir 2023 ini saya perhatikan di medsosnya sendiri ya, medsos PT Bandung Daya Sentosa. Ya, saya bukan tidak mempelajari ini. Itu tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ada hanya kegiatan hibah sosial. Tidak ada kegiatan bisnis. Bagaimana mungkin ini BUMD tahu-tahu di bulan Maret 2024 mendapatkan penghargaan sebagai BUMD terbaik, bupatinya sebagai pembina BUMD terbaik, direkturnya yang tadi jadi terdakwa sebagai CEO BUMD terbaik. Konyol nggak? BUMD yang belum berjalan lebih dari setahun memborong semua yang terbaik. Nah, itu kan diamini oleh bupati ini. Diamini oleh bupati, dan ingat, kejahatan ini terjadi adalah menjelang masa kampanye. Masa Pilkada 2024. Seperti itu, Pak. Baik, saya tambahkan ya. Tadi pertanyaannya bagus. Kenapa sampai Bupati Pak Dadang ikut terlibat? Jadi yang pertama ya, ini bisa ditanya ke semua mereka-mereka jadi korban. Ketika Januari itu menawarkan pekerjaan kepada kami, dia menggunakan atribut pemerintah, Pak. Atribut pemerintah begini. Yang pertama perusahaan-perusahaan daerah, udah pasti dijelaskan tadi. Yang kedua, dia merayu kami dengan mengatakan ini program pemerintah ketahanan pangan untuk membantu masyarakat, dan bisnis ini dilindungi oleh dan di backup oleh pemerintah daerah. Apa tidak namanya pemerintah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kami ada beberapa orang berusaha untuk ketemu dengan bupati untuk meyakinkan apakah program ini betul atau tidak. Tidak bisa ketemu. Di antara kami ada yang mengirim surat kepada bupati secara resmi, Pak, mengatakan kami ingin berkeinginan untuk kerjasama. Dijawab oleh bupati dengan merekomendasi surat kita itu, disposisi dikirimlah direktur keuangannya ke perusahaan kami. Artinya apa? Artinya bupati tahu. Bupati memerintahkan direktur keuangannya ke perusahaan kami. Disitulah kami ketemu, kemudian disitulah terjadi komunikasi, dan kami ketemu dengan direkturnya utamanya namanya Jenderal Budi Norman. Nah di sana dia lagi merayu kami lagi. Ini namanya program pemerintah Pak Faisal dan segala macam. Terlibat, Pak. Ya. Kemudian disampaikan juga pelaksanaan kegiatan ini hanya 6 bulan, mengumpulkan uang ratusan miliar hanya 6 bulan dari Mei sampai dengan September 2024. Bapak tahu kan? Pilkada adalah November 2024. Jadi sebelum November, September terakhir, dengan Oktober dia masuk. Kita ini, Pak, semua pengusaha-pengusaha sebagian besar itu antara Mei sampai dengan September 2024. Dikumpulkan oleh mereka, dikumpulkan uang kita dengan cara-cara seperti tadi, terkumpullah uang sekian miliar. Selesai itu, selesai pilkada, tidak ada satupun mereka lagi menghubungi kita lagi, Pak. Uang itu yang ratusan miliar dianggap hilang. Hilang kemana? Kalau digunakan untuk bisnis, nggak mungkin hilang sebanyak itu uang. Ya, jadi kami duga sangat kuat sekali ini ada keterlibatan daripada Dadang Supriyatna. Dan mungkin ada satu lagi saya tambahkan. Saya sebenarnya pernah ketemu nih dengan si Dadang Supriyatna ini. Pada saat itu saya ketemu di sekitaran Maret 2025 di rumah dinas ya. Di situ beliau, saya kan bertanya nih bagaimana pola pembayaran hutang ini, BUMD ini. Satu, si Dadang itu memang dari awal sudah mengkondisikan atau cuci tangan seolah-olah dia nggak terlibat. Tetapi ada hal yang janggalnya apa? Menawari saya kerjaan. Kalau kerjaan, kalau bahasa saya kan nggak mungkin jadi kepala dinas, Pak. Ya kan? Nggak mungkin saya jadi ASN. Ya silakanlah.
dicerna sendiri maksud kerjaan ini apa. Dan beberapa dari kami waktu dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung juga ditawarkan untuk membuat konsorsium supaya Bupati bisa memberikan proyek untuk membayar hutang BUMD ini. Bagaimana mungkin dia nggak terlibat? Dan keterlibatan lainnya apa? Saya tahu nih, ada surat memerintahkan, sudahlah. Perda itu membuatkan Bupati dengan legislatif. Ya kan? Harusnya dia menjalankan perda itu. Pelanggaran perda itu kira-kira melanggar hukum tidak? Itu saja. Jadi ingat kau Dang, minggu depan kita ketemu. Kubongkar semuanya. Ada orang lain nggak di atas Dadang? Di atas Dadang saya nggak tahu ya di atas Dadang, tetapi isu-isu yang beredar nih, isu-isu yang beredar. Ini saya menyampaikan isu saja nih ya, benar atau tidaknya, nggak usah. Udah, kalau begitu satu lagi yang terlibat adalah Direktur Keuangan Novianti. Itu jelas dia bukan terlibat pasif. Dia bukan hanya menunggu, dia juga ikut meyakinkan kami dan bahkan meyakinkan saya untuk suplai langsung ke Cahaya Frozen Raya atau si Kastam yang tadi, yang perusahaan cangkangnya itu, dengan alasan BDS sudah mencapai target. Bagaimana mungkin ini tidak terlibat gitu loh. Dan itu kita akan buka-bukaan nanti saat saya bersaksi nanti. Demikian, Pak. Ya, ada tambahan satu lagi, Pak. Ini kalau kita lihat dari psikologis, Pak ya. Sebagai pemimpin, bupati, kepala daerah itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah, sekecil apapun dia harus tampil. Kita tahu Pak Dadang ini selalu tampil, Pak, di medsos, sedikit-sedikit tampil. Tetapi terkait dengan kasus ini tidak pernah satu kali pun dia mau ditemui, tidak pernah satu kali pun dia memberikan komentar dan selalu menghindar. Saya tidak ada urusan dengan itu. Ada apa? Ini kan kejadian, ini perusahaan daerahnya dia, Pak. Perusahaan daerah milik Kabupaten Bandung. Tetapi kalau ditanya, menghindar, seolah tidak ada kaitan. Dari situ, Pak, semua ahli psikologi pun melihat, dia mencoba menghindar, menunjukkan pada masyarakat ketakutan. Harapannya apa, Pak Jenderal? Harapannya kita harus tuntaskan masalah ini dengan sejujur-jujurnya, ya. Dan harus dong kami yang korban ini, yang punya kerugian, yang sudah menutupi utang-utang banyak, harus dikembalikan uang kami. Harapan kepada Pak Tito, Ya, nanti artinya pemerintah pun memang harus ikut terlibat di dalam hal ini. Karena sebenarnya kami ini para vendor menghadapi lawan kami ini ada pemerintah, Pak. Ya, Kabupaten Bandung, ya, kepala daerah yang punya kekuasaan, punya power, punya jaringan. Yang bisa menyelesaikannya adalah pemerintah juga. Jadi pemerintah tingkat atasnya bisa yaitu provinsi Jawa Barat ataupun adalah Kementerian Dalam Negeri, ya, itu. Putusan nomor 59 Ditsus TPK 2026 PN Bandung demi keadilan berdasarkan Ketua Dewan Besar Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Agustus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atau putusan selah sebagai berikut dalam perkara dakwa. Nama lengkap Dr. Yanuar Budi Nurman SDM, lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 1994, laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Komplek Citra, Grand Avensa, AA 5, Jati Sampurna, Kota Bekasi, agama Islam. Pekerjaan Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa atau Perseroda. Yang kedua, nomor 60 Ditsus TPK 2026 PN Bandung demi keadilan berdasar Berita Indonesia, sama atas namanya Kastam, tempat lain di Kuningan, tanggal 10 Februari 1980. Laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya Batu Ampar RT 003 RW 002, Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, agama Islam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya. Ini untuk terdakwa Dr. Yanuar didampingi atau ditahan penyidik sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan sekarang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 September 2026. Terdakwa Dr. Andes yang dengan Dr. Yanuar Budi Nurman SDMM didampingi oleh Advokat Enas Bisno Binting SH, Rabosa Ariska SH, Tri Asnawanto Haji SH, Tri Marianti Harahap SH, Amon Tiago Sianipar SH, dan
Ira Sabela Irfan SH pada kantor law office NS Desno Ginting dan partner advokat ketiga konsultan beralamat di Jalan Gedung Linggar Jati, Jalan Kayu Putih Tengah 2 nomor 7, Ulumas Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai para penerima kuasa untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara nomor 59 khusus dan selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2026 yang didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Bandung nomor 139 SK TPK 2006 PM Bandung tanggal 30 Juni 2026. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah membaca ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 59 Khusus TPK 2006 PM Bandung tanggal 25 Juni 2026 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 59 Khusus TPK 2006 PM Bandung tanggal 25 Juni 2006 tentang penetapan dari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar dan memperhatikan perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi dari advokat terdakwa atau surat dakwaan umum atas surat dakwaan umum, setelah mendengar pendapat atau tanggapan untuk umum terhadap perlawanan atau keberatan eksepsi atau advokat terdakwa tersebut, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas jawab umum nomor register perkara PDS data 03 Cimahi 06/2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagai berikut. Dakwaan tidak kami bacakan, selengkapnya sudah ada dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, advokat terdakwa Dr. Januar Budi Norman SEMM telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan perlawanan nota keberatan eksepsi dari tim advokat terdakwa Dr. Januar Budi Norman SEMM untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus tidak berwenang secara absolut untuk mempertimbangkan dan mengadili perkara pidana nomor 59 dan selanjutnya. Atau apabila majelis hakim yang mulia dapat izin lain mohon putusan yang seadil-adilnya gunung. Menimbang bahwa atas perlawanan advokat terdakwa tersebut umum telah menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi advokat terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. 2 dan selanjutnya bacakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka perlawanan advokat terdakwa atau surat dakwaan umum terhadap perlawanan dari advokat terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini selengkapnya telah turut dipertimbangkan. Menimbang bahwa setelah penuntut umum menyatakan pendapat atau tanggapan atas perlawanan advokat terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa dalam hal ini terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang dapat tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan pada umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian perlawanan bukan terdakwa, maka pada pokoknya alasan perlawanan tersebut adalah sebagai berikut. Pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili kompetensi absolut. Advokat terdakwa pada eksepsi atau keberatan huruf A halaman 4-6 mendalilkan bahwa seluruh uraian dalam surat dakwaan JPU berlandaskan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama suplai ayam Bonyoles Dada dan daging terbawa antara PT Bandung Raya Sentosa dengan PT Cahaya Prosen Raya nomor 9 PKS garing BDS garing 4 Romawi garing 2024 tertanggal 30 April 2004. 2. Bahwa hubungan hukum yang lahir dari PKS tersebut adalah murni hubungan perdataan dagang apabila di kemudian hari terjadi kegagalan pembayaran dan dilakukan oleh saksi casta dan seterusnya sampai nomor 7 sebagaimana tercantum dalam putusan sela ini.
B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur. Apakah terdakwa advokat terdakwa pada eksepsi atau keberatan huruf B halaman 6 sampai 8 mendalilkan 1. Bahwa JPU dalam surat dakwaan menyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah 128.524.958.010 rupiah. Namun jika dicermati pada konstruksi narasi dakwaan pada halaman 11, pada pokoknya menyatakan dan menyebabkan lahirnya tagihan 19 miliar dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini sampai nomor 5. C. Surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas. Obscur liber. Advokat terdakwa pada eksepsinya atau keberatan pada huruf C halaman 8 dan 9 mendalilkan 1 sampai nomor 4 dan seterusnya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa perlawanan merupakan hak dari terdakwa yang diajukan advokat sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa perlawanan atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat dilakukan perlawanan, yakni dalam bentuk 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menimbang bahwa proses pengajuan perlawanan hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural. Perlawanan tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, perlawanan hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Menimbang bahwa menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatangan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. Dan D. Tanda tangan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan pengadilan tidak tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili kompetensi absolut, huruf A halaman 4 sampai 6 di angka 1 sampai dengan 7, majelis hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materi, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan kepada dakwaan atau kewenangan pengadilan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian perlawanan advokat terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur huruf B halaman 6 sampai 8, majelis hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materi, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap yang bersifat prosedural. Dengan demikian perlawanan advokat terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas, obscur libel huruf C halaman 8 dan 9, bahwa dengan memperhatikan isi dakwaan tersebut menurut hemat majelis hakim, penuntut umum telah menguraikan waktu terjadinya delik, tempat terjadinya delik, dan uraian lengkap perbuatan pidana yang didakwakan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sedangkan terkait dengan perlawanan penasihat hukum terdakwa bahwa dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak jelas, obscur libel, menurut hemat majelis hakim untuk menentukan apakah dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas tidak bisa dipastikan atau ditentukan hanya dengan membaca surat dakwaan saja, melainkan baru bisa dipastikan setelah melewati proses pembuktian di persidangan. Sebab sifat sebuah surat dakwaan secara material tidaklah pasti kebenarannya, melainkan haruslah diuji kebenarannya dalam proses persidangan untuk memastikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, penuntut umum tetap berkewajiban untuk menguraikan secara jelas tentang unsur-unsur pidana dalam dakwaannya.
termasuk di dalamnya ada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur pidana itulah yang menjadi kewajiban untuk dibuktikan dalam proses pembuktian saat persidangan. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila majelis hakim tidak menerima keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan advokat terdakwa secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai perlawanan dari advokat terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 206 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undangan lainnya yang bersangkutan. Baik, untuk amatnya sekalian nanti ya, dengan terdakwa Kastam. Untuk terdakwa Kastam tadi kita sudah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam perkara lain. Terdakwa Kastam didampingi oleh advokat atau Prince Sima Ulang SK, Asep Koswara SK, Iwan Hadia Surya Nugraha SK, Eki Gunawan SK, dan dia Putri Rahayu SK pada kantor Firma Hukum Elbara Justice Dalamat Skiwok Triasuri Tower Latin UF dan 16A di Jalan Lodong atas 2 nomor 28 RT 05 RW 03 Senayan SCPD Kecamatan Bayan Baru Kota Jakarta Selatan daerah khusus Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai para penerima kuasa untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara nomor 60 Itsus TPK 2006 KM Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2026 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bandung nomor 136 SK TPK berjudulkan 26 PN Bandung tanggal 29 Juni 2006. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah membaca penetapan ketua, penetapan majelis, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Telah mendengar dan memperhatikan perlawanan dari advokat terdakwa dan atas surat dakwaan umum. Telah mendengar pendapat tentang dakwaan umum terhadap perlawanan advokat terdakwa tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan umum nomor register perkara PDS 04 Simak 06 2006 tanggal 23 Juni 2026 sebagai berikut. Dakwaan tidak kami bacakan, selengkapnya sudah ada dalam dan yang dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, advokat terdakwa Kastam telah melakukan perlawanan yang pada pokoknya 1. Menyatakan menerima perlawanan yang diajukan oleh advokat Kastam untuk seluruhnya, dan selanjutnya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ex akhirul no demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dari keturunan yang menguasai. Menimbang atas perlawanan advokat terdakwa tersebut, penuntut umum telah menyampaikan pendapat yang pada pokoknya berikut. 1. Bahwa surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Juni 2006 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hal-hal seperti atas, kami sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara ini mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi advokat terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan seterusnya. Menimbang bahwa untuk mempersingkat tulisan dalam putusan ini dan seterusnya sama ya dengan terdakwa Dr. Irma. Menimbang bahwa setelah penuntut umum menyatakan dapat tanggapan sama, menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian perlawanan advokat melawan, maka pada pokoknya alasan datang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas, kabur dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan. 2. Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa umum mengandung lebih sedikit. 3. Bahwa tindak pidana yang diajukan oleh penuntut terkait tindak pidana korupsi mengandung ranah hukum administrasi dan hukum perdata.
Baik, sudah kami sampaikan untuk pertimbangan yang tadi sama, makanya kami langsung pada hal masalah diskredit. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan dakwaan umum diskredit pada halaman 47 mengenai Dr. Yanuar Budi Norman SDMM laku PT Bandung Jaya Sentosa telah melakukan permohonan penundaan kewajiban membayar utang terhadap Kastam selaku Direktur Utama PT Cahaya Rosen Raja dengan nomor register perkara 245 PDT Sus TKPU 2025 PN Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara, sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan terhadap dakwaan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian, perlawanan advokat terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa dinyatakan bahwa perkara terdakwa Kastamuni perkara perdata pada halaman 5 bahwa PT Bandung Jaya Sentosa Saudara selaku itu telah melakukan permohonan penundaan kewajiban bayar utang terhadap PT Cahaya Rosen Raya dengan register perkara nomor 245 PT Sus PKPU 2025 PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan kejadian kerjasama suplai ayam Boneless dada BLD dan daging karbo. Hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa, sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan terhadap dakwaan, dan hal tersebut bukan ditujukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian, perlawanan advokat terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas, maka perlawanan advokat terdakwa secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa tidak dapat diterima, maka kemudian perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena keputusan ini mengenai perlawanan dari advokat terdakwa terhadap sudah dapat umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan keputusan akhir. Memperhatikan pasal 206 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili untuk terdakwa Dr. Yanuar. 1. Menyatakan perlawanan dari advokat terdakwa Dr. Yanuar Budi Norman SDMM tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan untuk umum nomor register perkara PDS garis datar 03 garis miring C5 garis miring 06 2006 tanggal 23 Juni 2006 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi nomor 59 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Dr. Yanuar Budi Norman SDMM tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 59 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Dr. Yanuar Budi Norman SDMM tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Untuk terdakwa Kastam 1. Mengadili 1 menyatakan perlawanan dari advokat terdakwa Kastam tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan umum nomor register perkara PDS garis datar 04 garis miring C5 garis miring 06 garis miring 2006 tanggal 23 Juni 2006 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi nomor 60 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Kastam tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 60 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Kastam tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus.
putuskan dalam sidang permohonan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus pada hari Senin tanggal 20 Juli 2006 oleh Pak Haji Surono SIMH selaku Hakim Ketua, Haji Adek Abdul Bahar SIMH, dan Cecep Budi Muklis sebagai Sabikin SIMH MPD, masing-masing selaku hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2006 oleh Hakim Ketua dengan oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dahlan SH dan Novianti Maulani Nugrah SIMH, Panitra nanti pada Pengadilan Negeri Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus, serta dihadiri oleh Heru Yuniat Koko SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta didampingi oleh tim penasihat atau advokatnya. Ya. Demikian putusan sela untuk dua terdakwa sudah kami bacakan. Tentunya terhadap putusan sela ini ada haknya, tapi nanti bisa disampaikan atau berbarengan dengan putusan akhir. Itu ya. Baik, dari terdakwa atau dari advokat dulu ada pertanyaan? Cukup dari Pak Jaksa, Bu Jaksa. Terima kasih Mulia. Ya, kami sebagaimana putusan yang mulia akan menyiapkan dan menghadirkan saksi mulia yang berdepan. Baik. Sekarang tanggal 21, kita ketemu lagi tanggal 28. Ya, tolong siapkan apa saksi? Dari vendor 2 lalu untuk BDS 2 yang mulia 14 ya, di klaster. siap yang mulia. Jadi Mbak dulu ya. Nanti kalau misalkan belum dapat berita acara silakan koordinasi. Seperti biasa aja. Cukup ya? Cukup yang mulia. Pada para terdakwa tahan sidang hari ini ditutup.